Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung ya di sesi ketiga pengantar teknologi informasi dan informatika. Dalam sesi ketiga kita akan membahas terkait dengan konsep ekonomi digital dari segi perspektif Indonesia, namun nanti ada sisi bagaimana global melihat Indonesia di konsep ekonomi digital ini. Jadi kita akan menggunakan multi source ya. Jadi nggak cuma PDF ataupun PPT ini. Nanti saya tambahkan dengan beberapa video mungkin atau beberapa informasi di PPT ataupun PDF. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita targetnya teman-teman ini mampu menjelaskan konsep ekonomi digital dan contoh-contohnya. Baik, kalau dari segi definisi ekonomi digital ini berdasarkan penelitian Amir Hartman adalah the virtual arena in which business actually is conduct, value is created and exchange, transactions occur, and one-to-one relationship measured by using any internet initiative as a medium of exchange. Jadi, ekonomi merupakan suatu kondisi eh, yang tadinya tradisional ya dibawa ke dalam dunia digital, yang dimana hal ini membutuhkan suatu wadah yang terkoneksi ya teman-teman ya. Jadi ekonomi digital akan terkoneksi tentunya berbagai lintas platform dan juga bidang ini akan membentuk suatu jaringan komunikasi digital. Baik itu kita menggunakan komputer, internet, software, dan teknologi informasi lainnya. Intinya, ekonomi digital ini memudahkan kita dalam setiap transaksi keuangan dan juga pencatatan yang berbau dengan ekonomi. Nah, di dalam karakteristik ekonomi digital, menurut Don Tapscott, ini ada sekitar 12 ya. Yang pertama ada knowledge. Knowledge ini berarti kita membutuhkan suatu informasi gitu ya teman-teman, atau data. Kemudian yang kedua ada digitization, yang dimana itu adalah bentuk digit. Kalau di ekonomi berarti kan berhubungan dengan keuangan ya. Dan hal-hal ini akan disandingkan juga dengan digitization. Dan yang ketiga ada virtualization, bagaimana kita memvirtualisasikan atau melakukan analisis secara virtual terkait dengan knowledge digitization, dan juga molecularization, internet working, disintermediation, convergence, innovation, consumption, immediacy, globalization, dan discordance. Ya, ini sangat saling terkaitan ya. Yang pasti, ketika kita ngomongin ekonomi, maka kita membutuhkan suatu data, sumber informasi. Tidak ya, kalau teman-teman kemarin pernah mengikuti video conference sebelumnya ya, jadi setiap data ataupun informasi belum tentu itu berguna ya untuk orang yang tidak mengerti data tersebut. Jadi bisa dikatakan uh, data is a new oil if you can analyze it. Kalau kita nggak bisa menganalisanya, kita tidak paham maksud dan tujuan dari data ini, maka otomatis apa yang diberikan itu tidak akan menjadi apapun. Kalau di IT itu ibaratnya garbage in, garbage out. Jadi data yang kita tidak mengetahui itu adalah sampah dan akan menghasilkan sampah juga. Berbeda kalau teman-teman sudah mengetahui ya, teman-teman mengetahui tujuan dari mendapatkan data tersebut untuk apa, maka itu adalah new oil, kilangnya. Nanti teman-teman bisa menganalisis sehingga menciptakan suatu bahan bakar yang bisa teman-teman buat sebagai bahan penelitian ataupun tugas akhir, skripsi, dan lain-lain. Dalam hal knowledge, ini adalah faktor intelijensia di mana sumber daya manusia seperti mahasiswa yang saat ini teman-teman berkuliah
menjadi penentu sukses tidaknya suatu organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai objektifnya. Makanya berbagai organisasi itu menargetkan ada namanya pendidikan minimum ya teman-teman ya. Karena tidak mungkin orang-orang yang misalkan SMA kemudian bagian akuntansi itu melakukan pekerjaan di luar yang tidak dia mengerti gitu. Kayak misalkan perpajakan, mungkin kan di SMA belum sampai situ. Tapi ketika S1 sudah mulai nih diberikan informasi terkait dengan bagaimana perpajakan, mendapatkan brevet sertifikasi. Sehingga hal-hal itulah yang menciptakan potongan-potongan puzzle yang saat ini teman-teman miliki menjadi satu kesatuan ketika saat ini berkuliah gitu ya. Mungkin teman-teman sudah mendapatkannya di pekerjaan teman-teman atau teman-teman sebagai freelance, belajar juga secara otodidak, tapi itu masih bersifat potongan-potongan ke knowledge teman-teman ya, belum menjadi satu. Nah, di pendidikan ataupun di kuliah itu menjadi suatu wadah teman-teman menyatukan potongan-potongan tersebut menjadi suatu state of the art gitu ya. Bagaimana pola pikir teman-teman mulai dibentuk menjadi suatu framework, jadi terstruktur lah gitu ya cara pikir ataupun pola pikirnya. Nah, si pengetahuan ini yang menjadi value dari perusahaan dalam proses penciptaan produk dan jasa. Jadi kalau teman-teman eh, tidak diberikan suatu pemahaman di perkuliahan terkait dengan bagaimana menjadi orang ataupun etika ya dalam beretika minimal lah ya, maka produk ataupun jasa tersebut ya tidak digunakan oleh orang lain gitu ya. Karena ya value kita saat ini tergantung dari eh, bagaimana pola pikir yang teman-teman miliki gitu. Bagaimana teman-teman menyatukan semua potongan-potongan tersebut menjadi satu ketika berkuliah gitu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman berkuliah, teman-teman tidak mendapatkan apapun gitu ya, karena hanya mendengarkan, hanya mengerjakan tugas, hanya ya hanya saja gitu. Tidak menjadikan tugas tersebut, tidak menjadikan uh, ilmu yang didengar tersebut menjadi suatu inovasi yang dibuat. Kayak misalkan teman-teman mendapatkan informasi nih dari pengantar teknologi informasi, kemudian teman-teman olah, oh ini bagaimana caranya agar menjadi suatu skripsi, ataupun teman-teman mendapatkan topik, ide skripsi, tugas akhir dari uh, mata kuliah yang teman-teman pelajari. Jadi, knowledge itu tentunya memajukan teknologi ya, bagaimana dia menciptakan berbagai produk. Dalam hal ini, ya ini salah satu contohnya adalah kecerdasan buatan ya, yang membantu perusahaan untuk meningkatkan kemampuan intelijensi ataupun knowledge leveraging. Namun, sebenarnya produk ini eh, tidak semuanya harus menggunakan artificial intelligence, teman-teman ya. Bahkan penelitian-penelitian yang ada juga sebenarnya cukup untuk digunakan rumus matematika. Excel saja itu sebenarnya sudah cukup, tidak harus menggunakan artificial intelligence. Intinya bagaimana proses tersebut, proses perusahaan ini lebih cepat dan juga tepat gitu ya teman-teman ya. Bukan cepat, tapi hal ini malah menjadi bumerang gitu ya, menjadi kerentanan dalam si perusahaan untuk meningkatkan profit bisnisnya. Karena kan kalau perusahaan ini kan pasti profit yang dikejar gitu ya. Bukan eh, bukan cepat tapi profitnya malah berkurang gitu. Nah, kemudian di digitization ini adalah transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit nol dan satu ya. Kalau di ekonomi itu kan eh, tentunya kita belajar terkait dengan numerikal ya. Kalau di teknologi informasi, digitization ini adalah suatu bilangan biner, teman-teman. Sebentar, saya coba share ya.
Nah, format, sorry, oh. Saya coba pakai, oke, oke, ini kok nggak bisa ya? Hmm, oke, jadi intinya sih di format digit ini akan ditransform eh, dari bilangan biner. Jadi kayak misalkan halo, saya coba stop share dulu deh. Ini kok kenapa nggak bisa diedit ya? Agar teman-teman bisa melihat coretan juga sih. Oke, saya ulangin teman-teman terkait dengan digitization. Kalau di dunia teknologi informasi, format digit ini kita menyebutnya sebagai biner. Biner ini berisi angka, yaitu 0 dan 1. Nah, setiap kalimat, setiap kata-kata, ataupun setiap paragraf itu ditranslasikan oleh mesin ini menjadi bilangan 01. Kayak misalkan ya, berita yang teman-teman lihat di Google ataupun di berita media online lainnya, kan teman-teman melihat ini sebagai suatu kalimat. Ini kalimat lah ya. Tapi di balik itu, ini komputer itu hanya mengerti bahasa mesin, yaitu 01. Jadi ini diterjemahkan menjadi 01, 000, 1, 00, dan seterusnya. Itu ada namanya bilangan biner. Nah, setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat itu memiliki digitnya masing-masing gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk digitization. Kemudian bagian ketiga adalah virtualization. Bagaimana tadi yang dari konvensional divirtualisasikan atau direpresentasikan sebagai bentuk dunia maya ataupun visualisasi yang biasanya kita bertemu secara langsung untuk membuat KTP misalkan ya. Sekarang KTP untuk beberapa kelurahan ataupun kecamatan itu sudah menggunakan online gitu ya. Nah, tentunya ini adalah em, mempermudah hidup kita. Bagaimana kita memulai bisnis dengan perangkat sederhana kayak untuk KTP kita hanya membutuhkan handphone saja tanpa harus memfotokopi ataupun ya ngeprint lah mengeluarkan uang yang lebih ya meskipun itu cuma recehan tapi itu kan membutuhkan waktu bagaimana kita datang dulu ke tempat fotokopi untuk fotokopi dan lain sebagainya. Nah, kalau di virtualization kita secara mudah menjangkau seluruh uh, user kita, pengguna kita di dunia. Kalau teman-teman bergerak di bidang industri, maka pelanggan teman-teman ya adalah yang subscription gitu ya, yang berlangganan ke teman-teman. Kalau di Telkom, telekomunikasi, maka pelanggannya adalah orang yang menggunakan internet, orang yang menggunakan pulsa, orang yang menggunakan SMS, dan lain-lain. Kalau teman-teman berada di pemerintahan, maka teman-teman adalah penyedia jasanya gitu ya. Atau teman-teman yang bergerak sebagai pelayan ya, pelayan jasa, maka teman-teman uh, perlu meningkatkan pelayanan tersebut gitu. Nah, inilah bagaimana caranya kita sudah mulai ya beradaptasi dari yang fisik kemudian ke virtual. Seperti kuliah juga saat ini kita sudah virtual. Nah, di tahap keempat adalah molecularization, yang dimana adalah suatu bentuk molekul ya. Kalau di fisika ataupun kimia, bagi teman-teman yang SMA-nya IPA, nah teman-teman pasti mengetahui molekul-molekul ya, atom-atom dan lain sebagainya. Nah, di sini
Organisasi yang akan bertahan dalam era ekonomi digital adalah yang berhasil menerapkan bentuk molekul. Apa sih bentuk molekul itu? Ya, bentuk molekul merupakan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Jadi kan kalau molekul itu kan saling berkaitan ya teman-teman ya. Nah, nih setiap molekul ini saling berkaitan dan akan em, memberikan eh, mutualisme lah ya. Apa yang dia berikan maka dia akan menyesuaikan gitu. Kalau di molekul berarti kan kayak misalkan di sini ah, natrium, kemudian di sini klorida. Ketika bergabung maka dia akan menjadi NaCl, natrium klorida gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana molekul-molekul ini menyesuaikan perubahan yang terjadi di sekitar perusahaan gitu ya. Nah, kemudian ada networking ya, di mana perusahaan ini eh perusahaan ini harus menentukan aktivitas intinya gitu. Bagaimana dia harus bekerja sama untuk membantu melaksanakan proses-proses penunjang. Makanya di suatu perusahaan, misalkan ini organisasi teman-teman ya, PT teman-teman lah, PT A, maka dia membutuhkan vendor untuk mengerjakan pekerjaan lainnya karena ibaratnya teman-teman nggak mau mengeluarkan uang lebih untuk meng-hire misalkan hire pekerja ya. Karena kan kalau meng-hire pekerja berarti dia harus membayar BPJS-nya, kemudian eh, asuransi lainnya, gaji. Mungkin kalau ada yang perusahaan yang sudah mature itu ada COP atau MOP, Car Ownership Program atau Motor Ownership Program ya. Nah, karena PT ini tidak ingin meng-hire pekerja karena lebih banyak cost-nya, maka dia meng-hire vendor outsource lah ya untuk mempekerjakan pegawai yang eksternalnya tapi bekerja di tempatnya gitu ya. Nah, ini yang dinamakan internet working ya. Nah, selain itu ada namanya disintermediation yang dimana kecenderungan berkurangnya mediator atau broker sebagai perantara antara pemasok dan pelanggan. Ini sebenarnya kasusnya ini lebih ke ketika pas zaman COVID ya. Kayak misalkan kebutuhan masker saat itu kan sedang naik. Nah, ini adalah permintaan ya, permintaan masyarakat. Namun produksinya tetap gitu ya teman-teman. Produksinya hanya segitu-segitu aja, maka otomatis stok akan habis gitu. Nah, hal ini diperparah lagi atau dipercepat dengan adanya penimbunan. Penimbunan. Nah, inilah yang perlu sebenarnya diwaspadai ya, penimbunan ini orang-orang yang mencari keuntungan dari suatu kejadian ataupun bencana gitu ya teman-teman ya. Karena ketika melakukan penimbunan otomatis harga barang ataupun harga produk akan naik gitu ya. Namun ini bisa diwaspadai kalau waktu COVID kemarin dengan masker kain. Nah, hasilnya orang yang menimbun ini mendapatkan kerugian gitu ya teman-teman. Karena dia membeli banyak masker tapi ya orang-orang sudah mulai berpindah ke masker kain gitu yang lebih murah. Nah, inilah pentingnya kita eh, melakukan analisis terkait dengan kebutuhan pasokan barang yang ingin kita
eh, tambahkan ya di perusahaan. Selain itu ada namanya convergence, di mana perusahaan dalam suatu bisnis internet terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengonvergensikan tiga sektor industri, yaitu computing, communication, dan konten. Berarti bagaimana dia menyatukan ya, menyatukan semua sektor dalam hal ini computing, communication, dan konten. Nah, ketika perusahaan sudah mampu mengonvergensikan industri tersebut, maka dapat dikatakan organisasi ini sudah mature sih, teman-teman ya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur eh, perusahaan ini sudah mature? Tentunya pasti akan ada pelatihan, pelatihan berkala. Minimal ya satu kali lah, 1 tahun. Pelatihan berkala ini tentunya untuk memberikan awareness, kepedulian mereka terkait dengan kerentanan yang ada pada human errornya gitu ya. Paling banyak di perusahaan itu adalah human error. Bagaimana meningkatkan human error atau meminimalisir, minimalisir dengan melakukan pelatihan gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ada innovation di mana perusahaan ini ataupun seseorang di suatu perusahaan ini menciptakan keunggulan kompetitif ataupun inovasi yang dilakukan. Nah, inovasi yang dilakukan ini eh, dapat menjadi pertahanan perusahaan untuk lebih stabil gitu ya. Karena eh, si pegawai ini bisa dikatakan suatu aset ya. Ya, seseorang ini adalah aset. Si orang ini yang memiliki inovasi dan berkontribusi lebih untuk suatu perusahaan, pasti ketika dia ingin resign ataupun pindah tempat, itu akan ditahan dan dinaikkan salary-nya ataupun gajinya ya. Kalau dia berkontribusi lebih gitu ya teman-teman ya. Karena perusahaan itu ibaratnya takut sulit untuk mencari orang yang sangat berinovasi ataupun berkontribusi kepada perusahaannya. Mungkin gampang ya untuk mencari pengganti, tapi sulit untuk meningkatkan ataupun mempertahankan pendapatan dari suatu perusahaan. Biasanya kayak misalkan di sales ataupun marketing ya yang ada di perusahaan-perusahaan ketika sudah achieve, nah achieve ini penjualannya, nah itu kan pasti mendapatkan bonus ya. Dan ketika sudah mendapatkan bonus, biasanya perusahaan yang mengetahui orang ini sangat berkontribusi akan menaikkan statusnya ataupun menaikkan salary-nya gitu ya, paling minimal itu sih. Lalu di nomor 9 ada presumption, di mana ada batasan antara konsumen dan produsen ya. Semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis. Di mana ketika semua konsumen teknologi informasi menjadi produsen, balik lagi, ini akan menjadi pertanyaan. Kalau semuanya berjualan, siapa yang akan membeli gitu ya? Kalau semua jualan, siapa pembelinya? Nah, ini perlu difikirkan terlebih dahulu apakah kita akan bergerak di eh, lokal dalam hal ini Indonesia atau kita justru mampu untuk pindah gitu ya keluar Indonesia multinasional karena sudah terlalu banyak persaingan di lokal gitu. Nah, ini yang
perlu dipikirkan untuk menciptakan eh, dan meminimalisir boundaries ya dari ekonomi digital karena sudah gampangnya kita membuat aplikasi, menciptakan aplikasi ataupun membuat akun. Seperti kalau misalkan di global itu kan ada eBay, kemudian ada juga AliExpress dan lain-lain. Kita mungkin bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini untuk berjualan ke luar negeri gitu ya. Apa yang nggak ada di luar negeri kita jual dari Indonesia gitu teman-teman ya. Kalau misalkan di luar negeri itu ah, baju kaos ya, baju kaos dengan merek dia sendiri bikin $45. Ya, $45 kali 16.000 aja berapa teman-teman? Nah ini kan udah lumayan besar ya gitu. Nah sedangkan kalau di Indonesia mungkin kita hanya membutuhkan uang 100.000 untuk membuat satu kaos custom gitu ya. Nah 100.000 kalau didolarkan ya paling cuma ya, 4, 4 sampai $5 lah. Nah ini kan ada spare 40 nih, $40. $40. Jadi pasti akan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan fashion membeli ke Indonesia gitu ya teman-teman ya. Karena lebih murah, kemudian ongkos kirimnya juga tidak terlalu mahal. Ya kalau dihitung mungkin ongkos kirimnya sekitar 10-15 lah ya. Kemudian dari 10-15 kalau kita tambah 5 itu ya 20 masih ada spare-nya $25 untuk keuntungan dia gitu. Kira seperti itu untuk pos Samsung. Dan ada immediacy. Setiap pelanggan ini mengadakan transaksi dengan perusahaan yang menawarkan produk atau jasanya secara cheaper, better, dan faster. Nah, ini biasanya ada di lelang gitu ya teman-teman ya. Lelang pemerintah atau perusahaan BUMN paling banyak sih. Kalau untuk BUMN atau BUMD. Nah, kita bisa memberikan atau menawarkan produk kita, jasa kita secara murah, cepat, dan tepat gitu ya. Dibandingkan dengan perusahaan sejenis melalui situs-situs yang tersedia, baik itu di perusahaan tersebut atau kalau di pemerintahan itu ada namanya lelang.go.id. Nah, namun terkadang banyak juga ada kasus-kasus itu di markup harganya karena ini adalah sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual gitu ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh teman-teman sebenarnya ya karena bisa dikatakan eh, dalam hal markup ini otomatis akan tindak OTT, operasi tangkap tangan gitu ya. Dan teman-teman juga harus mengetahui kalau di lelang ini akan ditransfer uangnya atau akan dilunasi ketika semua checklistnya itu sudah sesuai gitu ya. Nah, kalau di pertengahan teman-teman uh, bermasalah, terus salah satu pejabatnya ada yang kena OTT, maka teman-teman pasti tidak akan mendapatkan uang tersebut gitu. Dan ini akan menjadi kerugian. Makanya kita perlu memikirkan lebih jauh lagi bagaimana kita menawarkan produk tersebut, namun kita aman juga gitu. Jangan sampai kita ikut terseret kasusnya. Nah, kemudian ada globalization. Esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu. Jadi kita sudah tidak ada boundaries gitu ya. Boundaries. Semua semuanya ini sudah cukup menggunakan internet. Kita bisa kemanapun
yang ingin kita tuju gitu ya teman-teman. Dan terakhir ada discordance, bagaimana ekonomi digital terjadi karena fenomena perubahan struktur sosial dan budaya. Mungkin kalau 10 tahun lalu K-pop itu tidak terkenal di Indonesia ya. Di Indonesia ya nggak terkenal. Tapi sekarang karena sudah banyak sosial media, dimulai dari Pets ya dulu ya. Dulu ada Pet, ada Instagram sudah cukup lama ya. Terus ada apa lagi ya saya lupa. Eh, Kaskus juga sebenarnya mulai juga sih dulu ya. Kemudian mulailah bertebaran ada Instagram, oh ya Facebook juga. Facebook yang udah paling dulu banget. Eh, Sensus Instagram, kemudian mulailah TikTok. Nah, akhirnya K-pop sudah mulai langsung terkenal ya. Di mana yang tadinya kita biasa hanya menggunakan Facebook, sekarang kita sudah berpindah menggunakan TikTok. Ini adalah perubahan yang cukup signifikan ya teman-teman ya. Kalau kita misalkan iseng-iseng nih buka Facebook lagi, mungkin eh, sudah tidak relevan dengan apa yang ingin kita lihat. Lebih banyak orang tua di sana yang membuat suatu meme-meme kocak dan lucu ya terkait dengan selamat pagi dunia dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang masih ada di Facebook teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat hal-hal lucu di Facebook itu adalah suatu yang ya lucu aja sih menurut saya sih kalau kita melihat atau kita mau melihat foto-foto alay kita dulu yang ada di Facebook, kita tinggal cari nama kita mungkin masih ada ya foto kita gitu ya teman-teman ya. Jika seperti itu. Nah, itu adalah fenomena perubahan struktur sosial dan budaya. Jika seperti itu. Nah, sebelum saya eh, berdiskusi dengan teman-teman, saya coba memberikan suatu video ya, agar bagaimana teman-teman mengetahui perubahan dan dampak dari suatu ekonomi digital di Indonesia yang sudah mencapai di global, yaitu adalah KRIS ya. Jadi Quick Crash uh, Indonesian Standard, kalau nggak salah namanya apa ya KRIS ya, sebentar saya cari singkatannya. Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi itu adalah suatu eh, cuma QR sederhana yang mungkin anak-anak IT dulu sebenarnya sudah pernah membuatnya untuk pengiriman barang, kemudian untuk memendekkan suatu URL, tinggal kita scan. Tapi hal ini sudah dimulai oleh Bank Indonesia menciptakan transaksi yang mudah dan cepat gitu ya menggunakan kris. Nah, sini saya coba ingin memberikan video ke teman-teman. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan berdiskusi setelah video ini ya. Oke, saya coba share sound. Mengapa Kris bikin Amerika Serikat ketar-ketir? Siapa sangka sistem pembayaran pakai kode QR buatan Indonesia bisa bikin Amerika Serikat waspada. Kris atau Quick Response Kode Indonesian Standard yang diluncurkan Bank Indonesia bareng Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ini nggak cuma bikin transaksi makin gampang, tapi juga mengusik dominasi ekonomi Amerika, sekaligus membuka jalan buat strategi dedolarisasi yang makin populer di Asia. Sejak diluncurkan pada 2019, Kris jadi terobosan baru dalam dunia pembayaran digital di Indonesia. Inovasi ini menyatukan semua sistem pembayaran berbasis QR di Indonesia. Kris bikin transaksi makin praktis, cukup satu kode untuk semua dompet digital dan aplikasi perbankan. Manfaat Kris nggak berhenti sampai di situ. Seiring waktu, Kris digunakan secara luas, mulai dari pusat perbelanjaan, restoran, UMKM, hingga tempat ibadah dan pedagang kaki lima. Bank Indonesia mencatat, sampai triwulan 1 2025, pengguna Kris sudah mencapai 56,3 juta merchant, dengan total 2,6 miliar transaksi dan didominasi UMKM sebanyak 38,1 juta.
Kris juga punya efek besar ke inklusi keuangan. Jumlah masyarakat yang punya akses ke layanan keuangan naik dari 59% di 2019 menjadi hampir 89% di 2024. Data BI juga menunjukkan kalau pembayaran digital naik 35,3% secara tahunan, mencapai 3,5 miliar transaksi per Februari 2025. Salah satu penyumbangnya adalah transaksi lewat kris yang melonjak 170,1% secara tahunan, didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Kris bisa dipakai lintas negara lewat skema kris cross-border yang sudah berlaku di Malaysia, Thailand, Singapura, dan ke depan diperluas ke Jepang, Korea Selatan, India, dan Arab Saudi. Transaksi bisa dilakukan pakai mata uang lokal tanpa harus lewat dolar dulu. Dan disinilah letak persoalannya. Well, buat Amerika Serikat, kris dianggap ikut mendorong strategi dedolarisasi, proses mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika dalam transaksi antar negara. Sebelum ada kris, kalau Indonesia mau transaksi dengan Thailand misalnya, rupiah harus dikonversi dulu ke dolar, baru dikonversi lagi ke baht. Prosesnya panjang dan tiap tahap ada biaya. Ini jadi keuntungan buat penyedia layanan keuangan global seperti Visa, Mastercard, atau bank-bank Amerika Serikat. Tapi sekarang berkat kerjasama antar bank sentral di Asia dan sistem pembayaran seperti kris, transaksi bisa langsung pakai mata uang masing-masing negara. Artinya, Amerika Serikat kehilangan satu sumber pendapatan yang selama ini stabil, jasa konversi dan biaya transaksi internasional. Dalam laporan resmi estimasi perdagangan nasional atau National Trade Estimate 2025 yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, kris disebut sebagai potensi hambatan layanan keuangan. USTR menyoroti peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019 yang mengatur standar nasional kris. Mereka menganggap regulasi ini kurang melibatkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti penyedia pembayaran dan perbankan. Nah, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti Senin 21 April bilang kebijakan seperti kris dirancang berdasarkan kerjasama global dan nggak pernah membedakan mitra dari negara manapun. Peneliti dari Center of Reform on Economic Indonesia, Yusuf Randy Manilet, menilai reaksi Amerika ini nggak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar, dedolarisasi global. Makin banyak negara, terutama di Asia, mengurangi penggunaan dolar dalam transaksi lintas batas. Kris jadi bagian kecil tapi signifikan dari perubahan itu. Terkait dengan disinggungnya kris oleh pemerintah Amerika Serikat, saya kira ini juga tidak terlepas dari isu ya mengenai dedolarisasi yang memang kerap kali muncul setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Kalau kita perhatikan semakin banyaknya perjanjian penggunaan lokal currency settlement, terutama yang dilakukan oleh beberapa bank sentral di Asia terutama, itu saya kira menjadikan Amerika Serikat semakin gerah gitu ya, karena sekali lagi isunya adalah menurunkan penggunaan dari dolar untuk settlement pembayaran yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat di masing-masing negara. Kris juga mengancam dominasi pemain lama kayak Visa, Mastercard, atau PayPal. Dengan sistem lokal yang lebih murah dan langsung terhubung antar negara, pengguna jadi punya alternatif. Di sisi lain, perusahaan asing kehilangan pangsa pasar dan potensi cuan, bahkan dari biaya admin kartu yang selama ini dibayar jutaan pengguna setiap bulan. Ya sama saja dengan kartu debit berbagai bank ya. Kalau kita lihat itu laporannya tiap bulan itu kan ada biaya operasional meskipun kecil kan, tetapi itu tetap biaya dan penggunanya banyak. Ya itu sama dengan konsepnya dengan kartu Visa dan Mastercard. Setiap kita menggunakan atau Oke, mungkin teman-teman tadi sudah melihat sedikit ya cuplikan dari bagaimana kris bisa mengancam ekonomi digital dari Amerika Serikat. Yang tadinya mungkin kita nggak berpikir sampai sana ya. Kita hanya berpikir, oh sekarang udah gampang nih ke UMKM, ke pedagang kaki lima yang biasanya kita jajan harus ngambil uang dulu di ATM. Sekarang kita tinggal scan saja. Namun dampaknya ketika kris sudah mencapai ranah global multinasional, maka ketergantungan untuk konversi mata uang ke dolar dulu ataupun ke mata uang lainnya sebelum mencapai mata uang tujuannya itu kita bisa minimalisir sehingga pendapatan antar negara ya langsung gitu ya teman-teman secara real time tidak melalui pertukaran uang dulu atau mengkonversi uang dulu ke mata uang lainnya.
Nah, hal ini dapat mengurangi biaya penggunaan dalam hal kris gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak membutuhkan biaya ekstra. Mungkin ada tambahan pajaknya ketika sudah mencapai lebih dari berapa nominalnya gitu ya ketika konversi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, eh, dari materi kita mungkin sudah cukup ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin diskusikan atau ditanyakan sebelum kita akhiri. Selamat malam, Pak. Izin bertanya. Ya, boleh Mbak. Terkait tadi yang di materi discordance, apakah discordance ini hanyalah efek samping atau justru merupakan penciptaan munculnya masalah baru yang tidak mampu diatasi oleh ekonomi digital itu sendiri, Pak? Terima kasih. Oke, kita masuk ke discordance ya. Oke, kalau dari materi, discordance ini merupakan ciri khas terakhir ekonomi ya, di mana perubahan struktur sosial dan budaya sebagai dampak konsekuensi. Apakah ini bisa diatasi? Tentunya ini mungkin agak sulit ya teman-teman ya, tapi ini adalah poin penting di mana kita bisa memanfaatkan atau mengenalkan budaya-budaya di Indonesia. Di Indonesia kan ada banyak sekali ya budaya bervariasi ataupun suku eh, kita masing-masing. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan sosial media yang sudah ada untuk menumbuhkan ekonomi digital kita. Kayak misalkan di Indonesia ini apa sih yang unik batiknya kan ya? Di mana produk batik Indonesia ini disukai oleh global juga gitu ya untuk corak-corak tertentu. Nah, kita bisa tuh menganalisis kira-kira global di negara satu dan lainnya menyukai corak yang seperti apa, sehingga uh, bisnis kita nih kita bisa analisa lagi untuk membuat suatu corak tertentu yang disukai oleh uh, masyarakat di global di negara tertentu gitu ya teman-teman. Kayak misalkan di Jepang, Jepang itu kan menciptakan Toyota dan Lexus ya. Padahal kan ini sama-sama satu korporasi, Toyota dan Lexus ini. Di sini coba saya kasih tahu deh, biar ada gambaran kita ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, Toyota dan Lexus ini sebenarnya satu korporasi yang sama di dalam Toyota Motor Corporation. Namun, si Lexus ini adalah mobil mewahnya versi Toyota. Nah, si Jepang ini menjual Lexus karena adanya permintaan kebutuhan dari si negara-negara internasional. Kalau tidak salah tuh ada singkatannya deh. Kalau teman-teman cari ya di sini. Nah ini. Jadi mobil Lexus itu diimpor untuk Amerika dengan singkatan namanya Luxury Export to the US. Karena ini adalah permintaan Amerika, orang-orang Amerika yang senang gitu ya. Tapi tidak ingin kelihatan barangnya itu murahan. Karena Toyota itu dianggap barang murah di sana gitu. Makanya si Jepang ini menciptakan suatu model baru namanya Lexus gitu. Nah inilah sebenarnya kan menjadi marketing di ekonomi digital ya, sehingga ekspor barang mewahnya dari Jepang ke Amerika ini semakin banyak dan semakin meningkat. Nah, itu sih paling ya Mbak, kalau dari discordance bagaimana kita mengatasinya gitu.
Iya Pak, baik. Terima kasih penjelasannya. Oke. Nah, teman-teman mungkin saya ingin memberikan suatu informasi lagi ya. Jadi, teman-teman tuh sebenarnya berkuliah ini kan teman-teman membuat sesuatu penelitian ya. Nah, ini adalah salah satu mahasiswa saya waktu itu di kerja praktek, namanya Mas Sigit yang sudah lulus. Dia tuh membuat suatu aplikasi lah, aplikasi kesehatan mental pada saat kerja praktek gitu ya. Nah, dia tuh pengen banget uh, si penelitiannya ini nggak cuma jadi uh, laporan ke kampusnya aja, tapi orang lain juga dia ingin membagikan informasi tersebut ke orang lain. Makanya dia menciptakan atau membuat artikel ilmiah di jurnal gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi diharapkan teman-teman kalau di berkuliahan itu eh, seenggaknya memiliki satu artikel gitu sebelum lulus gitu ya, agar teman-teman risetnya itu diketahui, oh teman-teman pernah melakukan ini, pernah membuat ini, dan teman-teman menjadi inisiatornya. Nah, kalau teman-teman lihat ini tahun 2024 aja udah ada 7 penelitian yang melakukan referensi paper dari Mas Sigit ini. Nah, teman-teman bisa melihat kan ya, kalau penelitian Mas Sigit ini sudah disitasi oleh 7 peneliti, ya mungkin saja 7 peneliti ini penulisnya ada yang S2, ada yang S3 gitu ya teman-teman ya. Dan mendapatkan suatu wah gitu ya kayak dari penelitiannya Mas Sigit. Nah, teman-teman bisa membuat namanya di Google Scholar, menciptakan lah kalau kalau saya bilang sih ya untuk mahasiswa saya paling tidak ya bisa ataupun mampu gitu membuat suatu artikel ilmiah gitu agar penelitian-penelitiannya nggak cuma jadi laporan aja tapi bisa dibagikan ke Indonesia, minimal seluruh Indonesia tahu gitu apa yang teman-teman lakukan itu sih. Paling dari saya itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini sih sebagai contoh aja ya teman-teman. Itu sih paling itu. Kemudian oke. Paling kalau dari saya sudah cukup teman-teman. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya mau akhiri agar teman-teman bisa beristirahat. Dan tugas kemungkinan minggu depan ya saya berikan. Jadi mohon dapat dikerjakan semaksimal mungkin karena ya tugas ini juga memiliki porsi yang besar ya dalam perkuliahan teman-teman gitu. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Pak. Selamat wabarakatuh. malam, Mbak. Terima kasih Makasih. Pak. Terima Selamat kasih. malam. Tuh.